Terbukti secara ilmu psikologi, diam bisa menguatkan konsentrasi, Pak. Nah, jadi itu yang dilakukan Rasulullah tuh, lagi sedih, diam. Jadi kita bisa tenang. Misalnya nih Bu, ada tetangga Ibu kematian suami, dia udah puas nangis dari malam itu. Terus Ibu habis subuh berkunjunglah ke rumah dia. Ibu kalau diam aja Bu, dia akan sabar Pak. Kita pergi takziah rumah orang, coba diam aja muka kita. Assalamualaikum Pak. Mudah-mudahan almarhumah diampuni ya Pak. Oh iya Pak, makasih banyak. Dia akan sabar juga Pak. Yang membuat ibu tuh menangis tuh apa Bu? Ibu datang, meninggal abang Kak aja. Pingsan deh Pak. Nah, itu rombongan pertama baru tuh Pak. Datanglah rombongan Bapak. 2 hari kemarin masih di masjid juga abang, nggak jangkap. Itu loh pingsan lah balik Pak. Mau 10 kali Ibu tuh pingsan ya dia Bu. Anak Ibu, cucu Bapak Ibu pulang sekolah berantem dia, pasti dia diam sampai Pak. Kapan dia nangis kalau Bapak tanya? Ngapa cerungut muka kau? Kelailah kau dari sekolah. Baru tuh bilang, orang ada salah. Baru dia nangis Pak. Kau enggak ditanya diam. Jadi kalau kita takziah ke rumah orang tuh Bu, pasang muka datar aja Pak. Diam aja. Itu bisa dia sabar. Ada ibu-ibu jamaah ya Bu, kematian suami dia. Saya datang ke rumah betul-betul diam wajah saya Pak. Bisa kuat dia menceritakan Bu. Jadi dia Bapak ini sakit apa nih Bu? Jadi gini Ustaz. Biasa deh. Tapi coba saya ngemek-ngemek itu Bu, menjadi Bu itu mungkin tuh Pak. Tak jangka ya Bu ya Allah. Itu Ustaz. Lah Pak. Jadi inilah apapun yang dilakukan Rasulullah itu Pak, dibuat semua mengandung hikmah yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah karuniakan kenikmatan iman kepada Bapak Ibu sehingga ringan langkah kaki menuju masjid yang kita cintai ini. Duduk menjelang waktu syuruk, semoga apa-apa yang Bapak Ibu lakukan ini menjadi sebab mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang dalam keadaan sulit mudah-mudahan dimurahkan rezekinya oleh Allah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ringannya lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Ada pertanyaan Pak, kenapa Allah mewafatkan ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya itu ada 2 Bu. Yang pertama, Allah tidak ingin apa yang menimpa ayah Nabi Ibrahim mengenai ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan tahu Pak, ayah Nabi Ibrahim itu pembuat patung untuk disembah Raja Namrud dan kaumnya. Waktu didakwahi oleh Nabi Ibrahim, ayah kandungnya ini melawan Pak. Kau kalau tidak berhenti menghina Tuhan kami Ibrahim, aku rajam kau. Habis itu diusirnya lah Nabi Ibrahim dari rumah. Dan waktu itu sempat Nabi Ibrahim berjanji, aku akan tetap mendoakanmu ayah. Itulah doa Nabi Ibrahim yang sering kita baca doa. Allahumma ghfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu janji Nabi Ibrahim kepada ayahnya, dan dia tetap mendoakan. Walaupun ayahnya ini sesat.
Jadi di akhirat Bu, Nabi Ibrahim ini didoakannya ayahnya Pak. Ya Allah, jangan hinakan aku pada hari ini. Dekatkanlah ayahku kepadaku. Tapi apa jawaban Allah Bu? Surgaku hanya untuk orang yang beriman kepadaku. Tidak diterimalah doa Nabi Ibrahim untuk ayahnya. Sehingga ayah Nabi Ibrahim masuk neraka. Jadi bagi Allah tidak ada orang dalam tuh Pak. Oh anaknya Nabi segan kita masukkan aja lah bapaknya. Tidak ada Pak. Jadi Allah ini tegas. Kalau tidak beriman tidak bisa. Maupun anaknya Nabi. Dan itu menyelamatkan ayah Rasulullah SAW. Dengan kematian ayah Rasulullah, selamatlah dari api neraka, sehingga memasukkan ayah Rasulullah ke dalam surga. Artinya apa Bu? Kadang musibah yang menimpa kita karena Allah sayang sama kita, bukan karena Allah benci. Karena tidak mungkin Allah menganiaya hambanya. Banyak hikmah atau hal-hal baik di balik sebuah kejadian, asal kita tidak buruk sangka kepada Allah. Kendati ayah Rasulullah diwafatkan oleh Allah, tetapi Allah menggantinya dengan nikmat yang lain. Nikmat yang lainnya itu apa Pak? Ibunda Rasulullah tidak merasakan sakit seperti kebanyakan perempuan hamil dan melahirkan. Jadi Allah ini dikasihnya musibah, digantinya dengan kenikmatan lain. Biasanya perempuan Bu, kalau hamil itu kan ada terjadi perubahan hormon Pak. Benci sama suami, jadi pemalas, belum lagi mengidam. Mengidamnya itu bukan hal yang tidak mungkin Pak. Dia mungkin tapi aneh saja kadang Bu. Hari udah jam 2 malam dibangunkannya suaminya. Bang, abang ingat tak kita makan nasi goreng di Pandau? Itu tuh yang jauh tuh Pak. Rumah di Labu Baru Bu, disuruh suami beli nasi goreng di Pandau. Dia hal yang memungkinkan tapi aneh waktunya tuh Pak. Berangkatlah suaminya Bu, beli nasi goreng di Pandau. Sejam pergi, sejam pulang. Sampai di rumah jam 4. Makan adek nih nasi goreng udah abang beli. Makanlah sama abang, aku tuh ngidam pengen nengok abang makan sebetulnya. Apa ndak tambah emosi dibuatnya Pak. Kalau tahu untuk dia ngapa dia jauh-jauh dari duduk aja, dia di luar agak 2 jam tuh balik. Nah itu Bu yang beratnya orang hamil tuh. Melahirkan juga gitu kan Bu. Tidak ada satu orang laki-laki pun yang lolos dari tes merasakan sakitnya melahirkan. Dipasang alat Pak ke perut laki-laki ini, tidak ada yang sanggup satupun. Jadi wajarlah Bu, orang yang mati melahirkan itu tergolong mati syahid. Masuk surga langsung tuh Pak, tanpa hisab. Dan perempuan yang melahirkan, selamat dia, seluruh dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah. Seperti bayi pula yang baru lahir dari perut ibunya. Itulah keuntungan perempuan melahirkan tuh. Jadi kalau ibu terasa dosa ibu banyak, cara menghapus beranaklah Bu. Kalau masih bisa beranaklah. Karena itulah yang paling cepat menghapus dosa itu. Bang, itu yang cepat menghapus dosa. Saya ada ibu-ibu muda bertanya sama saya, itu jawaban saya Bu, masih bisa beranak enggak Bu? Bisa Ustaz, beranaklah. Karena itu yang paling cepat menghapus dosa. Itu fasilitas tol tibanya dikasih Allah tuh Pak untuk menghapus dosa itu. Nah kemudian Bu, setelah Rasulullah dilahirkan, kemudian dibersihkan oleh Ummu Aiman, dibawa oleh datuknya ke Ka'bah, dikasihlah nama Muhammad. Nama yang tidak aneh kita dengar, tapi aneh pada saat itu. Kenapa aneh pada saat itu? Karena dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Rasulullah dilahirkan, tidak ada satu orang manusia pun yang punya nama Muhammad. Itu yang buat aneh Pak. Berjuta-juta orang sebelum Rasulullah lahir Bu, tidak ada satu orang pun yang punya nama Muhammad. Jadi Rasulullah itu namanya pada saat itu tidak ada penyerupaannya. Kalau nama kita ini banyak hal yang serupa Pak.
Dan kita tidak bisa bangga dengan nama kita. Kan orang sering bangga-banggaan Pak, yang namanya pakai Tanjung-Tanjung itu orang-orang hebat semuanya. Akbar Tanjung, Faisal Tanjung. Bisa orang bangga dia dengan namanya, tapi di tempat lain bisa hancur nama yang namanya Tanjung tuh. Contohnya saya Bu, nama saya Nazril. Bidang saya keagamaan. Dah senang hati saya Pak, bangga saya. Saya pergi ceramah ke lembaga pemasyarakatan Bu, di penjara. Jumpa yang namanya Nazril Pak, kasus pelecehan seksual Pak. Itu saya bilang sama dia, kau bikin malu aku nih. Aku udah bangga dengan nama aku, kasus kau nama sama aku, tapi pelecehan seksual kasusnya. Nah itu, jadi tidak bisa kita bangga dengan nama kita. Rasulullah bisa bangga Pak, karena tidak ada yang punya nama Muhammad pada saat itu. Bertanyalah orang Quraisy kepada Datuk Nabi, kenapa kok dikasih nama yang aneh Datuk? Kata Datuk Nabi, aku ingin cucuku ini terpuji di bumi dan terpuji di langit. Itulah makna nama Muhammad itu Pak. Salah satu yang membuat anak durhaka kepada orang tua, ketika orang tua sembarangan ngasih nama anak tanpa ada doa dan harapan di nama itu. Di zaman Khalifah Umar ada anak laki-laki dipukulnya kepala bapaknya Pak. Dibawa ke hadapan Khalifah Umar. Tahukah kau nak, ayahmu ini adalah pintu tengah surga. Jadi kalau surga di bawah telapak kaki ibu, pintu tengah surga itu adalah ayah. Jadi tidak akan bisa masuk anak ke dalam surga tanpa berbakti kepada ayahnya. Anak-anak ini kan hanya banyak tahu hadisnya, kepada siapa kami berbakti ya Rasulullah, ibumu, 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 baru bapak. Jadi banyak anak-anak ini Pak, asal ngasih duit ke ibu aja Pak. Bapak tidak ada dikasihnya. Kata anak ini, kan kalau dikasih ibu, bapak dapat juga. Tidak akan dapat, percayalah bapak. Saya kadang kasihan nengok atuk-atuk nih Bu. Saya pernah nengok atuk-atuk bakar dompet Pak. Apa dibakar dompet tuh? Tidak juga guna Ustaz. Tidak diisi oleh anak saya. Berapa sedihnya itu Pak. Ada anak nih Bu, udah baik dia, ma ini untuk mama ya Maya. Ini kalau papa maraton pagi, ya jangan mama ganggu duit papa nih. Disalinnya sama ibu nih balik Pak. Tak boleh bapak tuh yang banyak duit 10.000 cukup. Nah, jadi ada dibedakan anak, disalinlah sama ibu nih. Robahlah tuh Bu ya, jangan kasihan Bu nengok atuk-atuk nih kadang tak berduit tuh Pak. Gaya mantap-mantap, duit tak ada di saku. Mau gaya bagus-bagus Pak, tak ada duit. Nah, jadi Bu ya, ayah ini kedudukannya itu kan sakral dalam Islam nih Pak. Mungkin Bapak Ibu masih ingat saya pernah menyampaikan, ada seorang ayah mencuri di rumah anak laki-lakinya yang sudah menikah. Anaknya ini melapor ke Rasulullah Pak. Apa kata Rasulullah? Jemput ayahmu, bawa kemari. Pas dia menjemput ayahnya, turun malaikat Jibril. Tanya kepada ayah anak itu, ya Rasulullah, apa yang tersembunyi di hatinya yang tidak dia ungkapkan dengan lisannya mengenai anak laki-lakinya ini. Begitu datang Bu, ditanya oleh Rasulullah, betul Bapak mencuri di rumah anak Bapak? Betul ya Rasulullah. Apa yang tersembunyi di hati Bapak tentang anak laki-laki Bapak ini? Dari kecil dia aku besarkan dengan penuh kasih sayang. Aku rela bekerja menjadi apa saja ya Rasulullah, asal dia bisa makan dan hidup senang. Jadi kan laki-laki sejati itu Bu, dia mencari memang bukan untuk dia, untuk istri, untuk anaknya. Kadang dia berbohong mengatakan dia sudah makan, asal istrinya makan. Itu yang sejatinya Bu. Tapi setelah dia menikah dan kaya ya Rasulullah, dia tidak pernah memberi aku uang. Aku mau minta malu sehingga aku mencuri di rumahnya. Potonglah tanganku ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa Bu? Tidak Pak, tidak ada ayah yang mencuri di rumah anaknya, karena anak lelakinya dan harta yang dia miliki adalah milik ayahnya. Itulah sakralnya ayah itu. Datang ke rumah anak laki-laki, aku suka nengok mobil kau ini, pindahkan ke rumah aku. Pindah Pak. Itulah dasarnya ayah yang dilupakan oleh anak-anak.
Makanya kehidupan orang pincang sekarang nih Bu, karena anak-anak banyak hanya minta doa kepada ibu kalau untuk suatu hal keberhasilan. Ma doakan ya ma, ke bapak tidak pernah minta doa. Kadang bapak bilang, papa tidak perlu, papa ya juga lah. Nampak hanya basa-basi bapak tuh Pak. Padahal untuk kesuksesan duniawi doa bapak yang makbul Pak. Apa dalilnya? Ketika Nabi Yakub disuruh ibunya, Yakub cepat kau minta doa kepada ayahmu. Itu yang membuat Nabi Yakub itu kaya Pak, karena doa ayahnya. Jadi justru ibunya menyuruh anaknya minta doa kepada ayah. Selama ini anaknya tahu doa ibu. Ibu ini udah jelas dia pakai perasaan Bu. Dia berpikir kalau mendoakan anak tuh, berhasil anak aku nanti, jauh dia dari aku. Itu yang membuat anak tuh gagal jadinya Pak. Janganlah diterima dia lagi di situ ya Allah. Tidak ada lengang, aku tidak ada kawan. Nah, itu ada Bu, satu orang anak perempuan cantik. Dia anak yatim, tidak nikah-nikah sampai sekarang Pak. Cantik Bu. Kenapa? Doa emaknya dia minta doa jodoh ke emaknya. Saya yakin emaknya tidak mendoakan dia Bu. Janganlah ada laki-laki yang suka sama anak aku nih Allah. Karena kalau ada yang suka, takut tinggal. Maka sering saya bilang, obahlah doa tuh Bu, jangan dipikirkan diri sendiri, kasihan anak. Doa terus, berdoakan tiap tahajud supaya dapat calon suaminya. Tidak mungkin tidak bercalon Pak. Emaknya ini yang menahan-nahannya. Jadi support anak Bu, minta doa sama ayah nak, minta doa sama ayah. Karena sebetulnya yang punya anak ini kan bapaknya Pak, dititipkan ke rahim ibu. Makanya anak perempuan tuh Bu, cinta pertamanya adalah ayah. Jadi ayahnya inilah yang punya feeling soal anaknya tuh. Ayah nih ketika dia rindu sama anak, dia tidak mau mengakuinya, pasti ibu disuruhnya telepon lah anak tuh. Padahal dia yang rindu Pak. Pas video call diintipnya juga dari jauh anak itu. Iya Bu. Kalau ibunya malah santai Pak. Pencemas betul bapak nih mah. Udah pandai dia tuh. Nah, sebetulnya yang cemas itu bapak untuk anak nih. Nah jadi sementara anak yang di masa Umar bin Khattab ini dipukulnya kepala bapaknya Pak. Aku tahu ayah ini pintu tengah surga Khalifah. Tapi apakah kalau kami ini nakal itu karena memang murni diri kami, atau ada enggak kewajiban ayah kepada anak? Kata Khalifah Umar, ada. Yang pertama adalah memberi nama yang baik untuk anaknya. Nama kau siapa? Kata Khalifah Umar. Namaku Ju'al Khalifah. Ju'al itu artinya kumbang busuk Bu. Berarti bapak sudah lebih dahulu durhaka kepada anak bapak sebelum bapak didurhakainya. Nah, itu yang membuat anak durhaka. Sembarang aja kasih nama Pak. Ya dulu kan ada seperti itu Bu. Kalau di pas penurunan dikasih nama anak penurunan, pendakian, kan gitu-gitu dulu Pak kan. Sembarangan aja Bu. Akhirnya sembaranganlah anak itu jadinya. Karena memang berdasarkan apa yang terfikir pada saat itu. Dan jangan dikira nama itu tidak pengaruh. Makanya Rasulullah mengatakan, panggillah anak kalian dengan nama-nama yang baik. Tanda berpengaruh lah itu Bu. Nama cucu Rasulullah itu awalnya Harb, artinya perang. Ditukar Rasulullah jadi Hasan. Rasulullah itulah kerjanya Bu. Nama sahabat yang kurang-kurang bersemangat artinya itu dirubah semuanya Pak. Dipanggil mereka dengan nama yang baik, supaya mereka itu berpengaruh kepada jiwanya. Jadi bukan sembarangan aja nama-nama itu Bu. Ini kadang nonton film India, itu dikasih nama anak film India itu. Makanya anak tuh tiap kena pukul menyandar dia ke dinding Bu, nyanyi dia. Karena dia sesuai Pak. Pas nonton film India, artisnya berperan melebe-lebe ini Pak, sedih hidupnya, teraniaya, terancam, dikasih nama anak itu Bu. Asal kena marah menyandar dia ke dinding, nyanyi dia Pak. Itu jadi film India ada. Membawa dia ke jiwa dia itu dari namanya itu. Istri Bu, Rasulullah selalu memanggil dengan nama-nama yang baik. Ya Humairah, ya Aisyah, kan supaya istri tambah cantik itu Pak. Coba ibu perhatikan istri yang sering dipanggil suaminya kaliang, lisui, pesek,
hancur hidupnya Pak. Terbawa dia dengan panggilan tuh. Ibu ini dipanggil gapuak, 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 gapuak. Udah capek diet Bu, besar juga badan baru. Itulah bahayanya panggilan tuh Pak. Maka kita disuruh memanggil dengan nama-nama yang baik. Di Pekanbaru nih Bu, ada ibu-ibu suka bercanda, anaknya yang perempuan dipanggilnya nenek, anaknya yang laki-laki dipanggilnya kakek. Jadi kami dari kecil memanggil dengan nama itu Pak, nenek. Bayangkan Bu, dari kecil berapa ratus orang yang memanggil dia nenek, kakek, nenek, kakek. Betul-betul mirip nenek-nenek dan kakek-kakek sekarang. Yang dipanggil kakek itu Pak, badan tidak bisa naik, bongkok sekarang. Yang dipanggil nenek itu Bu, berubah wajah itu. Jadi kami dulu bercandanya nama anak-anak Bu, sebutkan nama nenek yang perawan. Nah pasti dia disebut orang. Karena dia nenek dipanggil dari kecil. Itu ada sekarang Bu, tukang parkir dekat samping mall tuh. Namanya bagus Pak, tapi orang manggilnya tuh. Betul-betul kurus Bu. Kadang menggeser Honda tuh takut patah, lepas lah tulangnya nanti nih ya. Karena dipanggil atuk Pak. Jadi hati-hati itu Pak yang dengan panggilan. Setelah dikasih nama yang baik, apakah cukup kewajiban ayah? Tidak Pak. Ibu harus memberikan air susunya kepada anaknya. Di zaman Rasulullah itu Pak, susu kambing ada, susu sapi ada, susu onta ada, tapi yang minum ibunya bukan anaknya. Jadi ibu-ibu menyusui itulah minumannya Bu, supaya bertambah banyak nutrisi dari air susu ibu ini. Karena kalau ibu menyusukan bayinya akan terjadilah hubungan batin antara ibu dan anak. Makanya ibu yang menyusui anaknya kemanapun dia pergi, pasti dia tahu kapan bayinya haus. Betul enggak Bu? Dikasih Allah alarm, menusuk ke hatinya, keras dadanya, menetes airnya. Betul enggak Bu? Tahu langsung Pak, oh bayi aku haus, makanya dia bisa tahu dia pulang tuh. Cuman semenjak banyak anak dikasih susu sapi inilah, ada sapi yang mengeras sekarang Pak. Terasa sama sapi itu, anakku haus. Ibu lihatlah setiap Idul Adha, kenapa ramai anak-anak berkumpul dekat sapi? Karena dia ada hubungan batin. Inilah bangsa mak aku yang menyusukan aku waktu kecil. Jadi ada hubungan batin dia tuh Bu. Kenapa terasa ada hubungan batin tersebut? Karena Rasulullah kan sudah pesan Pak, jangan makan daging 3 hari berturut-turut, bisa pindah sifat hewan ke kita. Siapa yang makan daging onta hendaklah beruduk. Jadi apa yang kita makan, dimakan raga akan mempengaruhi jiwa. Bagaimana mengkonsumsi susu sapi dari umur 0 Pak, anak tuh. Pindah enggak sifat sapi itu dibuatnya Bu. Itu yang membuat anak agak-agak bandel sekarang tuh, itulah Pak. Payah dilarang macam disuruh Bu. Jangan main juga, jangan kalian lari-lari juga di masjid. Makin kencang larinya Pak. Payah dilarang Bu. Sebab itu dia ada unsur binatang di dalam tubuh dia jadinya Pak. Makanya kita minum tuh bukan dilarang susu bantu tuh. Yang namanya susu bantu itu kan sifatnya membantu Pak. Kurang di air susu ibu dibantu pakai susu bantu. Bukan 100% di susu bantu. Ini gara-gara kita ini yang dipakai DHA, omega 3 Pak. Ada sekarang nih Bu, dari kecil pakai susu bantu. Kenyataannya Pak, otak cerdas, jiwa sosial tidak ada. Terbukti Pak, otak cerdas Bu, jiwa sosial tidak ada, ranking tinggi, tapi sampai hari ini tidak bisa masuk kerja. Sebab apa? Egonya tuh tinggi Bu, memang tidak bisa nih. Jadi saya udah bilang sama kawan ini tidak akan bisa nih, karena semua kecerdasan orang akan berakhir di wawancara. Kalau orang tidak pandai di wawancara Pak, mau setinggi apapun nilainya, saya cerdas apapun, ngomong tidak pandai, siapa yang mau nerima Pak? Itulah bahayanya Bu. Dia dulu serba modern, orang tua itu membuat dia susu apa yang paling mahal, kemudian suntikan nih, pokoknya ngeri lah Pak. Memang serba modern, anak itu dibuatnya sekarang berakhir dengan penyesalan.
Anak tuh sarjana, ilmunya tinggi, cerdas, sering menang olimpiade Pak. Tapi akhirnya tidak bisa diterima kerja karena sikap dia anti sosial. Disebabkan sudah banyak mungkin unsur binatang di dalam jiwa ya. Sedangkan anak dikasih air susu ibu aja nakal Pak, apalagi dikasih susu hewan. Coba lah larang Bu anak-anak sekarang nih, kamu jangan main HP juga, besok sekolah keluar lenguh sapinya Pak. Orang baru main baru larangnya, mirip betul macam ngok sapi itu Pak. Cuman pakai omongan aja. Kalau sapi kan ngok kan gitu Bu ya. Kalau dia pakai kata-kata ngoknya tuh, tapi mirip. Kalau diukur nadanya sama Pak, sol sama dengan do. Itu sama dia. Setelah dikasih air susu ibu, apakah cukup? Tidak. Memberikan anak-anak pendidikan agama yang baik. Ibu tahu enggak tulisan Pak B.J. Habibie di akhir hidupnya Pak? Andaikan waktu boleh diputar kembali, aku tidak akan belajar ilmu teknologi, tapi aku akan mempelajari ilmu agama. Aku berhasil mengantarkan anak-anak aku menjadi orang sukses, tapi di masa tua hanya tinggal sendiri di rumah bersama kawan lama. Itulah yang ngawankan di rumah. Sempatlah anaknya dulu dididiknya ilmu agama, tidak akan mau meninggalkan ayahnya sendirian. Apa kata Pak Yusril Iza Mahendra? 32 tahun Pak Harto berkuasa. Saya bertamu ke rumahnya, dia hanya sendirian duduk di kursi goyang. Berapa terpukulnya Pak ya? Sendirian Bu, tidak ada kawan. Dulu kita sangat berkuasa. Berbeda di Jeddah, ada masuk ke kasus hukum. 2 orang anak merebut hak asuh orang tuanya. Berebut mau mengasuh orang tua itu Pak. Orang tua mana yang tidak bangga Bu, diperebutkan anak di masa tua. Itu anak yang tahu agama Pak. Dia akan mengenyampingkan semuanya karena dia tahu kedudukan orang tua nomor 2 di bawah Allah. Allah yang pertama, orang tua yang kedua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Doa orang tua itu Pak sederajat dengan doa Nabi. Itu Pak. Berebut Bu sampai masuk ke pengadilan. Diputuskanlah oleh hakim. Bagaimana menurut Ibu? Anak yang satu mata kanan saya, yang satu lagi mata kiri saya. Jadi memang tidak bisa dia memilih waktu itu. Itu berebut anak. Ini di masa tuanya Bu ya, anaklah yang menyingkir-nyingkirkan orang tua. Bawa lah agak 2 hari ke rumah kau, tidak tahan aku udah terkencing-kencing kerjanya. Nanti ngamuklah suami aku nanti. Suami aku pembersih, jijik dia nengok itu ada Pak. Akhirnya teropor-opor lah orang tua itu. Karena anak tidak dididik agama. Jadi jangan kita itu hanya menyuruh anak itu kesuksesan duniawi aja. Tanamkan ilmu agama. Dia mau jadi apa saja terserah Pak. Mau jadi ahli hukum, mau jadi dokter, pokoknya nilai agama terus tanamkan. Itu contohnya Bu, anak Indonesia membuat proposal ke Dubai. 6 bulan baru diterima oleh pemerintahan di Dubai. Dikirim tiket pesawat first class Pak. Orang tuh begitulah menghargai orang berilmu. Ini mau kerjasama nih Pak. 6 orang tuh Bu dikasih pesawat first class, berangkat, dijemput di bandara, dimasukkan ke hotel berbintang. Berbuahlah perjuangan mereka selama 6 bulan tuh Pak. Tapi tahu Ibu, pas dia mau presentasi di hadapan raja, dapat telepon dari Jakarta jam 8. Ibu masuk rumah sakit serangan jantung. Tapi abang jangan khawatir, ibu sudah tidak apa-apa, kami semua ada di rumah sakit. Tahu apa yang dilakukannya Bu? Berkumpul dia sama kawan-kawannya. Aku tahu nih impian kita sejak lama, tapi aku mohon maaf, emak aku sakit di Jakarta, aku harus membatalkan ini. Dibatalkan ya Pak. Padahal mau sedikit lagi nih. Rupanya tidak terima pihak pemerintahan di sana Bu. Ini kalian main-main namanya nih. Boleh kalian pulang tapi harus mengganti semua biaya itu Pak. Berapa tiket pesawat,
Kawan-kawannya tahu Bu, dia sangat sayang kepada orang tuanya. Akhirnya kawan-kawannya pasrah, udahlah biar aja lah lagi, ganti utang aja lagi. Dia pas ke bandara ditahan Pak, tidak boleh berangkat. Rupanya raja membawa putra mahkotanya. Minta maaf raja itu, minta maaf raja, saya tidak bisa presentasi pagi ini. Oh tidak apa. Saya sengaja membawa anak saya ini supaya ini jadi pelajaran baginya. Tidak ada yang berharga di dunia ini selain orang tua. Jadi kami tetap akan kerjasama dengan kalian. Biarkan kawan-kawan mau tinggal di sini, kamu pulang ke Jakarta silahkan. Nanti kalau udah selesai nanti bawa lagi kemari. Akhirnya tetap rezeki itu jatuh ke tangan mereka. Nah ini yang perlu dididik ke anak tuh, bantu. Makanya kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, bantu anak kalian untuk berbakti kepada kalian, supaya jangan ilmu duniawi aja yang kita masukkan ke anak, tapi ilmu akhirat itu penting. Dia terserah dia mau jadi apa saja Pak, mau jadi polisi, mau jadi tentara, pokoknya nilai agamanya ditanamkan. Nah kemudian Pak, setelah Rasulullah ini dikasih nama Bu, jadi yang biasa menyusukan anak-anak di Mekah ini adalah ibu-ibu Bani Sa'ad. Ibu-ibu Bani Sa'ad ini Bu, akhlak mereka tuh mulia. Mereka tuh orang-orang baik Pak, tutur katanya terjaga, ramah, santun. Makanya mereka yang dipercaya oleh orang Mekah untuk menyusukan anak. Karena apa Bu? Kalau yang menyusukan orang baik itu turun kebaikan ya Pak. Ada nilai-nilai kebaikan. Itulah Bu, sejahat-jahat orang jahiliyah, karena yang menyusukan mereka itu orang-orang baik dulu. Orang jahiliyah itu tahu Ibu, paling malu tidak membayar utang Pak, itu sifat mereka. Jadi di balik kejahatan mereka itu paling malu tidak membayar utang. Bahkan Bu ya, prinsip orang jahiliyah tuh, kalau kami tidak bisa bayar utang, saya bakar rumah saya. Jadi jaminan itu aneh-aneh Pak, karena ada nilai-nilai akhlak yang masuk ke dalam diri mereka. Terus sifat orang jahiliyah itu apa lagi Bu? Yang positifnya, bela saudara kita, baik dia salah ataupun benar. Itu prinsip orang jahiliyah. Jadi di balik mereka itu benci ke Rasulullah itu sebetulnya ada sikap yang bagus Bu, karena yang menyusukan mereka dulu adalah orang-orang baik. Jadi udah sejahat-jahatnya akhirnya balik Islam jadinya, karena masih ada kebaikan di dalam jiwa mereka. Jadi sudah terkumpul bayi di Mekah, barulah disampaikan kepada Bani Sa'ad, bayi-bayi sudah terkumpul di Mekah, silahkan jemput. Pergilah orang itu menjemput Pak. Nah di antara yang menjemput ini ada Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah inilah yang paling miskin Bu. Ontanya sudah tidak keluar susu, keledainya sudah lemah, jadi jalannya terlambat. Anaknya menangis-nangis karena susu Halimah ini kering. Tetangganya ontanya masih bagus, jadi kami tidak bisa nunggu kau ya Halimah, kau jalan aja lah sendiri. Duluanlah tetangganya sampai di Mekah. Begitu sampai di Mekah, awalnya semuanya pengen ngambil Rasulullah Pak. Ada terasa hal yang ganjil di diri Rasulullah ini. Tapi begitu tahu Rasulullah anak yatim, mundur semua. Karena kalau menyusukan anak yatim, upahnya separuh anak yang punya bapak, jadi rugi gitu. Tidak ada yang mau jadinya Bu. Tinggallah Rasulullah sendiri. Jadi musibah yang menimpa Halimah, justru musibah itulah yang mempertemukan dia dengan Rasulullah, karena dia yang sampai terakhir. Itu ya Bu ya. Jadi tidak selamanya musibah itu buruk untuk kita Pak. Pasti ada baiknya. Begitu Halimah sampai, tidak ada lagi pilihan lain selain Rasulullah. Kenapa tidak ada yang mau sama anak ini Bu Abu Aminah? Suami saya sudah tidak ada. Jadi walaupun keluarga Rasulullah itu kaya-kaya di Mekah itu Bu, tapi tetap diskonnya 50%. Begitu mendengar Rasulullah anak yatim, apa kata Halimah? Maaf Bu Aminah, kami yang paling miskin berangkat di sini. Jadi kami inilah yang paling berharap dapat upah besar. Jadi mohon maaf Bu Aminah, saya tidak bisa mengambil Muhammad ini. Sudah dia ngomong gitu, datang suaminya bilang,
ambil aja lah 5, nih kita ndak berduit pergi nih, tambah pulang ndak berduit, kita mati kita di jalan nanti. Ambil aja lah Muhammad tuh daripada pulang kosong nanti bahaya, nanti kan upahnya kecil. Nah, akhirnya dengan terpaksa Halimah mengambil Rasulullah. Artinya apa Pak? Tidak selamanya amalan yang kita lakukan itu harus berawal dari kesukarelaan, dari keikhlasan. Tidak harus awalnya itu. Buat aja terus kebaikan sampai kita mendapatkan keajaiban. Itulah yang mengantarkan kita kepada keikhlasan. Kalau tidak dilatih-latih Pak, kapan kita bisa ikhlas tuh Pak? Karena ikhlas itu hal yang tersembunyi Pak. Di surat Al-Ikhlas saja tidak ada kalimat ikhlas. Itu artinya apa? Tersembunyinya ikhlas itu. Ibu tahajud malam karena ria, misalnya nih Bu. Tidak usah ibu pedulikan masalah niat ibu tuh dulu. Kadang kan dibangunkannya anaknya malam Pak. Dedek bangun sayang, mama mau tahajud, videoin mama. Nah, bangunlah anak tuh ngantuk-ngantuk tuh memvideokannya Bu. Nanti bilang gini anaknya, Masya Allah mama taatnya mama ini tahajud. Coba ulang sayang. Nah, belajarkan anak tuh Pak. Habis itu ibu posting jam 3 malam. Ibu ria nih. Tapi gara-gara postingan ibu pas ada orang lihat, tahajud juga laku malam nih. Itu itulah yang bisa menutup ria ibu. Dapat transferan pahala Pak. Asbab kita orang melakukan ibadah. Itu itulah nanti mengantarkan kita kepada keikhlasan. Bapak sedekah ria, jangan enggak sebut nama saya ya. Kan ria tuh Pak. Tapi dengan disebut nama bapak ini kadang termotivasi orang untuk sedekah gara-gara itu. Itu tuh bisa dapat ke kirimannya. Nah itu Bu ya, jangan harus nunggu-nunggu aku harus ikhlas. Susah ikhlas tuh Pak. Payah. Kami aja yang ustaz-ustaz ini Bu kadang menang kadang kalah Pak. Perasa tuh Bu. Tiba hati baik menang dia Pak, aman dia. Tiba buruknya turun dia. Gitulah terus tuh. Dibuat aja terus Bu, dibuat aja terus sampai kita nanti dapat topnya itu Pak. Itu. Kapan kita harus begini, kapan kita harus begini. Nah itu ada nanti tuh Pak, terasa di jiwa tuh. Ada kalanya Bu, kita diundang keluar kota tuh kita tanya berapanya. Jadi dapat topnya itu seperti apa Pak? Berapa kira-kira kesanggupan panitia kalau kami berangkat ke sana? Sekian Ustaz. Kita ukur-ukur Bu. Bisa enggak lebih? Jadi ada kadang yang digitukan Pak. Ada kadang yang harus kita diamkan tanpa kita bertanya sama sekali. Jadi terasa tuh Pak. Tengok daerahnya Bu. Kalau daerahnya itu kita tengok rupanya pedalaman kehidupan orang di sana tuh mata pencariannya ini, itu kita enggak nanya Pak. Berangkat aja lah tuh. Tapi kalau misal kita lihat di daerahnya perkotaan, gampang aksesnya, itu kita udah tahu tuh Pak. Kalau dari Pemko-nya berarti sekitar sekian. Nah itu perlu ditanyakan, kalau enggak kena patahkan nanti Pak. Dia tukang sunat nih ada di mana aja Bu. Kita udah ikhlas di sunatnya kan sakit juga hati kita Pak. Daripada dia makan biarlah kita. Itu ada juga. Jadi kita sendiri nanti itu Bu. Kadang kita menang, kadang kita kalah. Halimah ini kan tibanya terpaksa nih Pak, menyusukan Rasulullah itu. Biarlah Bu Aminah, kami aja lah yang ngambil Muhammad ini. Disitulah terjadi keajaiban Pak. Apa pengakuan Halimah? Begitu aku menggendong Rasulullah dan menyandarkan ke dadaku, terasa air susuku yang kering mengalir deras. Padahal belum makan Bu. Aku susukan Muhammad kecil sampai kenyang dan tertidur. Aku susukan pula putriku yang menangis sepanjang jalan sampai kenyang dan tertidur pula. Begitu aku keluar dari rumah Rasulullah, ontaku yang sudah tidak lagi keluar air susunya mendadak menjadi kuat dan kantong susunya penuh. Aku sampai kenyang minum bersama suamiku dan keledaiku yang lemah menjadi kuat perkasa. Melihat keajaiban itu Bang, ini kalau macam ini tidak dibayar tidak masalah nih. Baru timbul keikhlasan Pak. Saking kuatnya onta dan keledai Halimah nih Bu, tetangganya yang udah jauh Pak tersusuli Bu.
Sampai terkejut tetangganya kan nampak wajah Halimah happy sama suaminya. Berduit kalian rupanya Halimah ya, beli onta baru kalian ya. Dah ini onta yang semalam nih. Masa iya Halimah, iya tuh keledai yang semalam tidak ada kami beli-beli. Kok bisa dapat gini kalau Halimah, itulah berkah aku dapat anak yatim nih. Baru kelahi orang tuh dia sama suaminya, Bu. Itulah bang, aku udah mau ngambil anak tuh bang. Ngapalah aku yang kau salahkan? Kelahi lah orang tuh sepanjang jalan tuh, Bu. Kau yang mau tadi, kau duit aja pengenang kau. Abang nggak mau lah. Belum sampai di sana saja keajaiban, Pak. Begitu Halimah sampai di kampung halamannya, kambingnya yang dilepaskan liar pulang dalam keadaan gemuk. Hasil panennya bagus. Ini yang dikatakan Rasulullah tuh, Bu. Siapa yang ingin dipenuhi hajat hidupnya, dilembutkan hatinya, santuni anak yatim. Itu jalur langit tiba itu, Pak. Manajemen langit, Bu. Kalau ingin dipenuhi hajat hidup, itu tidak mungkin bohong Rasulullah ngomong itu, Pak. Maka ada anggota dewan di Pekanbaru ini, Bu, tidak usah pakai tim-tim sukses, Pak. Bapak pergi ke tiap RW, RT, suruh mereka kumpulkan fakir miskin, anak yatim, Bapak santuni dia. Pakai tim sukses tuh habis diolahnya anggota dewan tuh kadang, Pak, aman Pak, di sini kita banyak suara Bapak ini, cuman diminta orang tuh 200 itu, Pak. Nah, padahal 100 cuman, Pak. Dari patah ke nyala 100, Bu. Bapak pakai jalur langit kata saya, kalah pun amal sampai, Pak. Orang yang disantuni jelas. Ternyata paling banyak suara di provinsi. Nah, itu dasarnya kalau pakai jalur langit tuh. Ngapain pakai harapan orang-orang, Bu, kumpulkan tim sukses bikin posko kumpul lah, Pak, habis dibuatnya boleh. Bagus jelas betul habis duit lagi, tapi untuk amal. Nah, itu ya, Bu ya. Dan itu tidak berlaku hanya untuk Rasulullah, siapapun yang melakukannya. Karena urusan masjid ini, Pak, dia hanya bisa diurus dengan manajemen langit, tidak bisa dengan manajemen bumi. Kalau pakai manajemen bumi, Bu, payah dia. Karena ini urusan iman itu tidak bisa dikejar sama akal, Pak. Contohnya nih, Masjid Jogokarian itu kan pakai manajemen langit tuh, Pak. Tidak masuk akal tuh, Pak. Semua duit masjid itu dihabiskan tanpa sisa. Kalau manajemen bumi kan tidak masuk tuh, Pak. Masjid Jogokarian tuh, Bu, tidak pernah ada duit. Saldo masjid kita Jumat ini 0 rupiah. Karena begitu masuk langsung didistribusikan. Asal masuk duit langsung dipakai. Asal masuk duit langsung dipakai. Sampai santunan mereka tuh, Bu, sudah 5 km dari masjid. Jadi bukan orang sana aja, Pak. Ekonomi masyarakat sana tumbuh, Bu. Ibu-ibunya tiap hari masak karena menyediakan makanan untuk orang-orang yang sholat. Bahkan bangun hotel masjid tuh, Pak. Jadi program itu jalan terus. Apa enggak masuk duit itu terus, Pak? Karena orang yang nyumbang langsung terasa, Bu. Enggak ada tertumpuk-tumpuk duitnya itu. Langsung sampai di parkiran dia apa tulisannya, Bu? Hilang mobil Bapak Ibu, kami ganti baru. Hilang sepeda motor, kami ganti baru. Hilang sendal, kami ganti dengan merek yang serupa. Kalau parkiran kita apa tulisannya, Pak? Tolong kunci ganda kendaraan Anda. Sebab kalau hilang bukan tanggung jawab pengurus. Nggak ada yang mau tanggung jawab, Pak. Ada lagi masjid yang baru lahir nih, Bu. Masjid Pemuda Indonesia. Oh, ngeri, Pak. Macam kafe, Bu. Di luar masjid itu dibuatnya. Siapa yang datang dibikinkan kopi, dikasih kue. Yang mau tidur dikasih tempat tidur, alas tidur di masjid itu, Bu. Makan tiap hari. Tahu datang aja duit tuh, Pak. Tahu datang aja dia. Itu yang manajemen langit. Cuman kalau di Pekanbaru kita terapkan itu mungkin tidak cocok kulturnya, Pak. Kalau di Pekanbaru ini dibuat macam itu tuh, Bu ya, mengamuk-ngamuk masyarakat, Pak. Habis duit masjid dibuatnya. Untuk apa duit masjid? Ngamuklah orang. Jadi kultur kita mungkin belum cocok dibuat gitu lagi. Orang kita di sini, Bu, dapat uang kupon sembako dari RW dan dipilih fakir miskinnya, yang kaya minta juga, Pak. Itu susahnya tuh. Diserangnya RT itu, Pak. Ini RT kurang ajar nih. Yang ngomong itu gelang besar, Pak. Jadi memang aneh, Bu, kultur orang Pekanbaru ternyata belum cocok lagi. Kan udah pernah Al-Falah mau nyoba seperti itu, belum cocok kultur orang Pekanbaru.
Kalau di sana orang susahnya kan memang orang susah Pak. Kemudian mereka tuh Bu dikasih tumpangan di masjid tuh kalau orang dari luar cuma 3 hari. Kalau orang Pekanbaru ini saya perhatikan masyarakat tempatannya akhirnya bergantung ke masjid tuh Pak. Nah, karena saya udah pernah nengok nih Pak. Begitu ada makan-makan di masjid tuh masyarakat tempatan yang habiskan. Nah itu yang tidak bagusnya. Oh berarti kultur Pekanbaru belum cocok buat macam Jogokarya atau Masjid Pemuda Indonesia. Nah, kalau di Pekanbaru ini Bu diumumkannya marilah Bapak Ibu antarkan perbukaan ke masjid karena pahalanya besar. Nah, datanglah orang antarkan Pak, dia yang habis karena tidak beranak Pak 30 hari itu. Udah itu aja orangnya itu makanya tidak bisa Pekanbaru, belum bisa lagi. Kalau di Jogja tuh mungkin orang sana itu Pak begitu untuk orang luar mereka betul-betul untuk melayani tamu bukan untuk mereka gitu. Nah, kalau di sini ini belum bisa lagi. Nanti dibuat menyesal kita nanti Pak kan. Di sana itu Bu orang tuh ada anak mudanya dimodali oleh masjid 5 juta satu orang jualan di masjid sholat nanti di masjid. Di Pekanbaru buat macam itu sudah diterima duit Pak main game dia Bu beli slot dia Pak. Itu memang belum cocok untuk kultur kita tapi itu hanya menjadi motivasi bagi kita. Nah kemudian Pak begitu setelah 2 tahun di dalam hasuhan Halimah kan dipulangkan Rasulullah nih Pak. Begitu Rasulullah dipulangkan kemudian Halimah minta tambah perpanjangan waktu 2 tahun lagi tanpa dibayar. Boleh enggak Bu Aminah kami bawa lagi Muhammad ini nanti 4 tahun kami pulangkan. Ya udah bawalah, udah melepas rindu ibunda Rasulullah bawa lagi. Pas umur 4 tahun tuh lah Bu, Rasulullah sedang main, dipegang oleh malaikat Jibril, dibawa ke sudut, dibelahlah dadanya. Itulah kawan yang menjerit-jerit itu Pak, Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh. Apa yang dilakukan malaikat Jibril? Mengeluarkan jantungnya, mencucinya dengan air zam-zam sambil mengatakan inilah bagian iblis yang ada di dalam tubuhmu. Jadi yang harus kita jaga apa Pak? Jantung Pak. Karena kita Bu berdusta jantung yang goyang, dimarahi orang jantung yang goyang, ketakutan jantung juga yang goyang. Orang aja yang bilang selama ini Bu, aku kalau dimaki orang tuh sakit hati aku, bukan hati yang sakit, jantung yang sakit Bu. Kan dia yang bergetar Pak ketika dimaki orang. Cuman tidak ada orang bilang sakit jantung aku kok gitu kan, tidak ada sakit hati kata orang Pak. Kalau bisa kita memanage jantung kita nih Bu, kebal dimaki orang, itu yang harus dipelajari Pak, supaya aman jantung tuh Pak. Lihat Pak Jokowi itu Bu, kuat jantungnya tuh Pak, berapa banyak yang memaki Pak, ya biar saja, ya ndak tahu, nah itu aja Pak, aman tuh Pak. Kita Bu dimaki masyarakat aja Pak, udah ada enak jantung kita Pak. Ini se-Indonesia bisa sampai itu tuh yang perlu dipelajari itu Pak. Kebal. Jadi kita tuh kalau bisa macam itu, saya justru di bagian itu tuh salut saya Pak. Hebat kuat jantungnya ini. Karena bisa dimaki orang santai itu Pak ya, payah tuh. Jadi untuk menjaga jantung kita ini jadi orang gila kita Pak. Karena orang gila itu Bu dimaki ketawa dia Pak. Itu yang mau kita pelajari itu. Ibu tahu enggak, saya masuk ke rumah sakit jiwa. Apa kata dokter rumah sakit jiwa? Orang gila ini Ustaz, kolesterol bagus, asam urat oke, jantung oke semua Ustaz. Jiwa aja yang sakit. Itu aja Pak. Oh berarti harus jadi orang gila kita nih, cuek gitu Pak kan? Dimaki orang santai itu bisa tuh Pak. Nggak makan kita gosip nih Bu, direndahkan orang santai Pak, itu sehat jantung. Itulah cara jaga jantung loh. Jadi kalau kita udah kebal dimaki-maki orang Bu ya, insya Allah jantung aman Pak. Tapi kalau masuk-masuk hati Bu, dia dimaki orang, cobalah di mana letak salah saya, itu cepat mati itu Pak. Apa kata Aderai Bu? Aderai itu kan pakar kesehatan tuh Pak. Orang perokok masih bisa panjang umur. Orang peminum masih bisa panjang umur. Orang suka begadang malam masih panjang umur. Yang memperpendek umur itu cuma satu, stres, bikin orang terguncang. Itulah yang memperpendek umur.
Ingat ibu di Pekanbaru nih, pagi dia baru dilantik jadi lurah, sore dimutasi pak, langsung mati pak, nggak kuat jatuh ya. Baju baru terpakai, baju putih-putih itu pak, baru lantik, sore mutasi pak, mati langsung. Nah, itulah stres itu yang bisa memperpendek umur. Contohnya imigran Italia di Amerika bu, perokok, peminum, umur panjang-panjang pak, tidak ada yang ngalahkan imigran Italia di Amerika itu umurnya. Sebab apa? Mereka santai, enjoy, bahagia selalu. Nah itu dia bu. Nah itulah jaga jantung. Maka dicuci oleh malaikat Jibril, dipasang, dijahit balik. Pas Halimah datang tengok wajah Rasulullah makin segar pak. Artinya apa? Orang yang kalau terjaga jantungnya, tenang dia, maka wajahnya akan berbinar. Macam wajah bapak ibu ini lah. Ini kalau dimatikan lampu terang nih pak ruangan, karena cahaya wajah. Sampai jam berapa menit lagi pak? 3 menit lagi. Nah kemudian bapak ibu dipulangkanlah oleh Halimah ke ibu Rasulullah. Bu Aminah tolong jaga Muhammad ini, ada orang niat jahat sama dia, kata kawan-kawannya mau dibunuh dia. Di usia, jadi pokoknya pak baru sebulan dia sama ibunya itu, dibawa ibunya lah ke Madinah ziarah ke makam ayahnya. Selesai ziarah pulang ke Mekah, 20 km menjelang Mekah, ibunda Rasulullah jatuh sakit. Jadi belum lama sama ibu lagi pak, ibu pula meninggal. Apa kata Ummu Aiman? Waktu ibunya meninggal Rasulullah ini hanya diam, sama sekali tidak berbicara. Diajak cerita diam, diajak bercanda diam. Rupanya cara Rasulullah inilah yang dipakai oleh pasukan pengawal presiden. Makanya bu, kita tidak akan mendapati pasukan pengawal presiden yang tersenyum ketika bertugas. Semua wajahnya harus diam. Terbukti secara ilmu psikologi, diam bisa menguatkan konsentrasi pak. Jadi itu yang dilakukan Rasulullah itu bu. Lagi sedih, diam. Jadi kita bisa tenang. Misalnya nih bu, ada tetangga ibu kematian suami, dia udah puas nangis dari malam itu. Terus ibu habis subuh berkunjunglah ke rumah dia. Ibu kalau diam aja bu, dia akan sabar pak. Kita pergi takziah rumah orang, coba diam aja muka kita. Assalamualaikum pak, mudah-mudahan almarhumah diampuni ya pak ya. Oh iya pak, makasih banyak. Dia akan sabar juga pak. Yang membuat ibu tuh menangis tuh apa bu? Ibu datang, meninggal abang kak, pingsan ya pak. Nah, itu rombongan pertama baru tuh pak. Datanglah rombongan bapak 2 hari kemarin masih di masjid juga abang, nggak jangkap. Itu loh, pingsan lah balik pak. Mau 10 kali ibu tuh pingsan ya dia bu. Anak ibu, cucu bapak ibu pulang sekolah berantem dia, pasti dia diam sampai pak. Kapan dia nangis kalau bapak tanya? Ngapa cerungut muka kau? Kelailah kau dari sekolah. Baru tuh bilang, orang ada salah. Baru dia nangis pak. Kalau tidak ditanya diam. Jadi kalau kita takziah ke rumah orang tuh bu, pasang muka datar aja pak. Diam aja. Itu bisa dia sabar. Ada ibu-ibu jamaah ya bu, kematian suami dia. Saya datang ke rumah betul-betul diam wajah saya pak. Bisa kuat dia menceritakan bu. Jadi dia bapak ini sakit apa nih bu? Jadi gini Ustaz, biasa deh. Tapi coba saya ngemek-ngemek itu bu, menjadi bu itu mungkin tuh pak. Tak jangka ya bu ya Allah, itu Ustaz. Lah pak. Jadi inilah apapun yang dilakukan Rasulullah itu pak, dibuat semua mengandung hikmah yang positif. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.